Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menjelaskan tentang jadwal pemberian imunisasi dasar dari mulai jenis vaksin, pencegahan terhadap penyakit. Nah, kemudian ada kandungan vaksinnya, usia pemberiannya, kemudian dosis dan cara pemberian serta lokasi penyuntikannya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes PPPK, wajib banget nih tahu tentang apa saja sih imunisasi dasar ya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus paham juga tentang usia pemberiannya, kemudian fungsinya untuk mencegah penyakit apa. Oke. Nah, oke, dari yang pertama teman-teman. Yang pertama ada di sini adalah imunisasi HB0. Ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Di sini kandungan vaksinnya ada HBsAg yang dimurnikan atau DNA rekombinan. Usia pemberiannya adalah kurang dari 24 jam. Kemudian dosis dan cara pemberiannya adalah secara intramuskular atau IM. Dosisnya adalah 0,5 mili yang disuntikan pada bagian paha. Nah, oke, clear ya untuk yang HB0. Kemudian kita beralih ke yang kedua adalah vaksin BCG. Ini untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Kandungan vaksinnya adalah bakteri yang dilemahkan. Usia pemberiannya adalah 1 bulan. Nah, dosis dan cara pemberiannya adalah secara IC atau intrakutan sebanyak 0,05 mili. Rekomendasi atau lokasi suntikannya adalah bagian lengan atas pada bayi. Kemudian kita beranjak ke usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, di sini diberikan yang namanya DPT HB-HIB. Nah, ini vaksin DPT HB-HIB ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan hemophilus influenza tipe B. Nah, kandungan vaksinnya adalah bakteri atau virus mati dan toksoid. Nah, untuk DPT HB-HIB ini teman-teman diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Dosisnya adalah 0,5 mili secara IM. Usia 2, 3, 4 bulan di paha. Nah, ketika usia 18 bulan ini lokasinya adalah di lengan atas ya. Kan kalau usia 18 bulan itu kan sebagian besar sudah bisa berjalan ya teman-teman. Jadi disarankannya adalah di lengan atas aja. Kemudian selanjutnya ada imunisasi OPV atau ini untuk mencegah penyakit polio ya teman-teman. Nah, kandungan vaksinnya adalah virus hidup yang dilemahkan. Usia pemberiannya adalah usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, ini diberikan sebanyak 2 tetes saja. Jadi secara oral. Nah, kemudian kita berlanjut ke PCV. PCV ini untuk mencegah penyakit infeksi pneumokokus seperti meningitis dan pneumonia. Kandungan vaksinnya bagian bakteri ya teman-teman. Usia pemberiannya adalah usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nah, ini ya teman-teman ya, jangan sampai keliru. PCV1 usia 2 bulan, PCV2 usia 3 bulan, PCV3 usia 12 bulan. Kemudian dosis dan cara pemberiannya adalah dengan cara intramuskular 0,5 mili di bagian paha. Kemudian rotavirus. Nah, ini untuk mencegah penyakit diare. Kandungan vaksinnya adalah virus hidup yang dilemahkan. Nah, usia pemberiannya adalah usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, untuk rotavirus ini diberikan secara oral sebanyak 5 tetes. Kemudian kita berlanjut ke IPV. Nah, IPV ini sama untuk mencegah penyakit polio, tapi bedanya ini adalah diinjeksi ya teman-teman ya.
Nah, ini diberikan pada usia 4 bulan dan 9 bulan ya teman-teman. Nah, sering banget nih teman-teman keluar juga di soal. IPV 2 diberikan ketika usia 9 bulan, IPV 1 diberikan usia 4 bulan. Nah, ini secara intramuskular 0,5 mili di bagian paha. Jadi teman-teman harus bisa nih bedain yang ini ya teman-teman ya. Jadi usia 1 bulan dia dapat BCG sama OPV 1. Kemudian usia 2 bulan dia dapat DPT HbHIB 1, dapat OPV 2, dapat PCV 1, dapat rotavirus 1. Banyak banget ya. Jadi teman-teman harus terbiasa ini juga sih, praktek, terbiasa mengerjakan soal, dan materinya juga harus memahami juga gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 8, ada imunisasi MR. Ini untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Kandungan vaksinnya adalah virus hidup yang dilemahkan. MR ini diberikan pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1, usia 7 tahun. Nah, ini diberikan secara subkutan 0,5 mili di bagian lengan atas. Ya teman-teman, secara SC. Kemudian nomor 9 ini JE ya, vaksin JE, Japanese encephalitis, untuk mencegah penyakit Japanese encephalitis. Ini diberikan tanda bintang kecil ya. Ini diberikan untuk daerah endemis aja. Kadang yang imunisasi di dokter anak itu juga bisa, cuma biayanya juga lumayan ya teman-teman ya. Kemudian usia pemberiannya adalah ketika usia 10 bulan, diberikan secara IM 0,5 mili di bagian paha. Kemudian nomor 10 ada vaksin DT. Ini untuk mencegah difteri dan tetanus. Ini juga sering keluar loh teman-teman yang ini. Aku lingkarin ya. 10, 11, 12. DT untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus. Diberikan ketika dia kelas 1 SD, usia 7 tahun. Jadi kelas 1 SD dia dapat MR, dapat juga DT ya teman-teman. 0,5 mili intramuskular lengan atas. Kemudian TD, tetanus dan difteri. Nah, TD ini diberikan pada kelas 2 SD atau usia 8 tahun dan kelas 5 SD usia 11 tahun, wanita usia subur ya, secara IM 0,5 mili lengan atas. Kemudian yang ke-12 nih teman-teman, ini juga program pemerintah yang terbaru juga ya, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks. Ini diberikan pada siswi ya teman-teman, pada siswi kelas 5 dan 6 SD usia 12 tahun, 0,5 mili secara IM lengan atas. Nah, ini teman-teman harus hafal. Ini cara menghafalnya ya teman-teman. Ada DT, ada TD. DT kan berarti D. Huruf D itu kan awal, berarti ya udah, berarti dia kelas 1 gitu. Terus TD. T itu kan huruf setelah D, berarti hafalin aja. Itu kelas 2 gitu teman-teman. Gampang banget ya. Nah, teman-teman harus bisa ya. Nah, untuk catatan, jarak imunisasi dengan jenis vaksin sama itu adalah 28 hari atau 1 bulan. Jarak imunisasi dengan jenis vaksin berbeda itu 14 hari atau 2 minggu. Seperti itu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes PPPK Bidan dan UPOM Bidan. Semoga apa yang aku sampaikan ini dimengerti oleh teman-teman. Kalau ada masukan atau kritik, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.